Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Malik adalah seorang yang menguasai banyak bidang keilmuan. Beliau juga menjadi guru bagi tokoh-tokoh besar Islam macam Khalifah Al-Mansur, Khalifah Al-Mahdi, Khalifah Al-Hadi, dan Khalifah Harun Al-Rasyid, termasuk anak-anak dari Khalifah Harun Al-Rasyid. Beliau juga menjadi pendiri dari salah satu 4 madhab bersama dengan Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Ibnu Hanbal. Berikut sebagian amat kecil dari pesan beliau. Bukan ilmu yang harus datang kepadamu, tapi kamulah yang seharusnya datang menjemput ilmu. Pelajarilah adab atau budi pekerti sebelum mempelajari suatu ilmu. Pengetahuan tidak datang, tapi Anda harus mencarinya. Sesungguhnya ilmu adalah daging dan darahmu, dan pada hari kiamat kelak kamu akan ditanya tentangnya. Maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambilnya. Ilmu tidak boleh diambil dari 4 orang. Yang pertama, orang bodoh yang nyata kebodohannya. Kemudian pengikut hawa nafsu yang mengajak agar mengikuti hawa nafsunya. Kemudian orang yang dikenal dustanya dalam pembicaranya dengan manusia walaupun dia tak pernah berdusta atas nama Rasulullah. Dan yang terakhir, seorang yang saleh dan mulia yang tidak mengetahui hadis yang ia sampaikan. Orang beriman itu bagaikan mutiara, dimanapun dia berada, keindahan selalu ada dalam dirinya. Siapa yang ingin memiliki hati yang terbuka, maka biarkanlah amal kebaikan yang ia lakukan tersembunyi, karena itu lebih baik daripada amal kebaikan yang tampak. Lebih baik bagi seorang pria untuk meninggalkan 1 dirham haram daripada memberikan 100.000 dalam bentuk amal. Ilmu itu bukan sekedar banyak menghafal riwayat, namun ilmu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan pada hati seorang hamba. Sesungguhnya ketika seorang pria mulai memuji dirinya sendiri, maka kehormatannya akan meninggalkannya. Berusahalah untuk selalu berada di sekeliling orang-orang yang memotivasi kamu ke arah yang positif. Hasud adalah seseorang yang berangan-angan akan hilangnya nikmat dari saudaranya, baik nikmat agama maupun dunia. Sunnah itu bagaikan bahtera Nabi Nuh. Barang siapa yang menaikinya, maka ia akan selamat. Tapi barang siapa yang menyelisihinya, maka ia akan tenggelam. Jangan pernah biarkan suara orang sesat masuk ke telingamu, karena kamu tak pernah tahu akibat yang bisa muncul dalam hatimu disebabkan pengaruh suara itu. Patuhi ayahmu dan jangan melanggar ibumu. Barang siapa yang mempraktikkan tasawuf tanpa mempelajari hukum fikih, rusaklah imannya. Sedangkan yang ia mempelajari hukum fikih tanpa mempraktikkan tasawuf, maka rusaklah dirinya. Hanya mereka yang menggabungkan keduanya lah yang berada di suatu benar. Aku hanyalah manusia biasa yang kadang benar dan kadang juga salah. Maka telitilah setiap pendapat yang kalian dengar dariku. Ambillah pendapatku jika memang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan tinggalkan pendapatku jika tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Zuhud itu bukanlah ketiadaan harta, tapi kosongnya hati daripadanya.
Menangis karena takut kepada Allah akan lebih dicintai daripada menyumbangkan berat emas seberat diri saya sendiri. Tujuanku berpenampilan bagus dan rapi tiada lain kecuali untuk menghormati ilmu. Aku merasa malu kepada Allah jika tamuku keluar dari rumahku tanpa membawa apapun di tangannya atau tanpa mencicipi satu hidangan makanan. Aku tidak suka kepada murid yang tidak menghormati gurunya meskipun sang guru adalah temannya sendiri. Aku tidak suka kepada seorang murid yang tidak sopan ketika membaca wirid, lebih-lebih ketika membaca Al-Quran. Aku tak pernah memberikan sesuatu kepada seseorang lalu aku merasa bahwa pemberian itu pantas untuknya dan ia pantas menerima pemberianku. Jika bukan aku, guru dan para pencari ilmu yang memuliakan ilmu, lalu siapa lagi? Aku tak pernah bosan untuk menyebarkan ilmu walaupun kepada satu orang. Aku tak pernah merasa jemu untuk mengulang-ulang ilmu dan kitab. Teladanku dalam hal ini adalah Ayahanda As-Sayyid Alawi Al-Maliki. Ilmu yang paling utama adalah yang diperoleh dengan cara belajar dan diilhami langsung dari Allah. Dan alhamdulillah ilmuku diperoleh dari keduanya. Jiwa, nafas, dan hartaku semua aku persembahkan untuk ilmu dan orang-orang yang berilmu. Aku berharap jika Allah mencabut nyawaku, pada saat itu aku sedang bersama murid-muridku dan kitab-kitabku dan aku dalam keadaan berpuasa.